juga menghibur. Kali ini saya mau mereview sebuah Suzuki Jimny Long yang sudah di-convert menjadi pickup. Untuk melihat detail speknya, kita lihat mulai dari bagian depan. Bodinya masih seperti Jimny pada umumnya, namun untuk grill depan ini udah diganti milik Suzuki Jimny Caribbean. Nah, ini ciri khasnya, ini lampu kota sama sennya berada di pinggir. Nah, untuk bumper ini menggunakan bumper pipa seamless yang 1/4 inch. Terus recovery-nya ini pakai winch berkapasitas 13.000 lbs. Winch 13.000 lbs ini berarti setara dengan 5,5 ton. Cukup untuk bobot Suzuki Jimny yang bobotnya juga nyampe 2 ton, lebih dari cukup itu malah. Nah, mari kita lihat dari samping. Dari samping ini untuk bodi itu dilindungi pakai roll cage 6 titik sasis, melindungi mobil dari benturan atau saat terjadi crash. Kita lihat lebih dekat lagi, roll cage-nya ini dari pilar A itu ke atas, ke belakang menuju pilar B. Nah, pilar B ke bawah ini terhubung langsung ke sidebar. Selain sidebar ini juga berfungsi sebagai footstep. Fungsi lain sidebar antara lain adalah melindungi bodi ketika terjadi benturan dari samping, terutama batu ataupun pohon. Nah, ini bisa kita lihat untuk roll cage-nya nyambung langsung ke sasis. Ini dilas ke sasis biar lebih kuat sesuai regulasi dari IOF. Dan ke belakang utuh sampai belakang itu juga nyambung langsung ke sasis. Untuk desain baknya belakang ini menggunakan desain 3-way yang artinya bisa dibuka dari 3 arah untuk memudahkan akses keluar masuk barang. Jadi untuk saat pakai off-road, untuk keluar masuk barangnya jadi lebih mudah. Nah, kita bergeser untuk di bagian buritan. Di bagian belakang ini ada tire hanger. Tire hangernya ini cukup ke atas, tapi ini sayang sekarang nggak ada ban serepnya. Tapi tire hanger yang agak ke atas ini mempunyai keuntungan di saat kita melewati ceruk V itu jadi lebih nggak mudah nyangkut daripada yang ke bawah, karena otomatis banyak ke atas jadi lebih aman. Nah, untuk bagian belakang ini bumpernya masih menggunakan bawaan Jimny, tapi posisinya diubah menjadi ke atas dikit. Yang tadinya bumpernya ini berada lurus di belakang cross member ini geser ke atas. Dan untuk belakang ini tidak menggunakan recovery, hanya recovery kitnya hanya ada bopel buat cantolan strap di belakang. Ya, ini sekarang kita lihat untuk sektor di kaki-kaki. Untuk sektor kaki-kaki ini ban menggunakan ban Bada Ekstrim ukuran 33, lebar 10,5, ring 15 ini. Nah, ini 33 itu tinggi roda ini 33 inci tingginya ini, terus lebarnya 10,5 inci, ringnya 15. Untuk pelek ini menggunakan ring 15 dengan lebar 10 inch. Nah, untuk suspensi belakang ini sudah dirubah menggunakan sistem over axle. Yang tadinya ter itu berada di bawah gardan, ini diubah menjadi di atas gardan. Keuntungan dari itu adalah travel suspensi yang semakin panjang dan juga ground clearance-nya makin tinggi. Karena tadinya per ini ada di bawah gardan di sini, otomatis ground clearance akan bertambah karena di sini udah lebih bersih, berpindah ke atas. Gitu. Terus untuk gardan ini masih menggunakan gardan Suzuki Jimny, tapi untuk bonggol ini menggunakan Jimny yang bonggol besar dengan rasio 841. Sistem pengereman belakang ini menggunakan tromol, masih punya standarnya. Nah, kita kembali lagi ke depan. Nah, ini kalau untuk suspensi depan ini sedikit berbeda dengan suspensi belakang.
Untuk suspensi depannya ini masih menggunakan suspensi seperti bawaan aslinya, yaitu under axle. Nah, perbedaannya ini. Contohnya ini, kalau under axle ini pernya berada di bawah axle atau bawah gardan. Keuntungannya ini sebenarnya lebih stabil, tapi memiliki kekurangan ground clearnya kurang tinggi, terutama di bagian sini, begelnya ini. Itu kadang sering nyangkut. Dan memiliki travel suspensi sedikit lebih pendek daripada over axle. Untuk T-Road ini masih pakai bawaan Jimny. Mari kita lihat mesinnya. Apakah mesin yang berada di bawah kap mesin ini? Nah, mesinnya sudah tidak lagi mesin 1000 cc F10A bawaan Jimny, tapi diganti mesin Toyota Kijang 5K 1500 cc. Ini tenaganya sudah lebih dari cukup untuk memboyong Jimny yang bobotnya jauh lebih kecil daripada Kijang. Ini aki ada 2 biji untuk mensuplai kelistrikan, terutama buat winch, karena winch sih kelistrikannya paling boros. Nah, terus alternatornya nyempil di sebelah sana. Alternatornya masih pakai alternator bawaan Kijang juga, belum gede. Terus power steering ini menggunakan power steering andalan buat para off-roader, yaitu Toyota Crown. Itu paling bagus lah dari segi harga, dan kemampuan untuk beban di setir juga cukup enteng. Karena ini mesinnya Kijang 5K, otomatis gearboxnya biar gak repot bikin adaptor lagi, ini gearboxnya juga ikut diganti pakai bawaan Kijang 5K 5 speed. Ini gearboxnya 5 speed bawaan mobil. Karena gearboxnya panjang, mesinnya juga lebih besar dari bawaan, jadi otomatis ini mesin harus bergeser maju sekitar 10 cm biar si mesin bisa masuk ke engine bay nya Jimny ini, dan harus mengorbankan ini dikorbanin, dipotong biar radiator bisa maju dan mesinnya maju. Terus AC hilang karena di sini udah nggak ada tempat lagi, udah penuh di sini. Oh ya, di sini ada solenoid winch yang taruh di dalam, tulisannya Warn. Padahal ini winch Cina ini aslinya. Gitu. Untuk penerangan standar pakai bawaan aslinya, pakai lampu halogen dan ditambah lampu LED kecil ini. Lampu LED meskipun kecil tapi cahayanya nggak perlu diragukan lagi, cukup terang. Oh ya, hampir lupa, untuk kaki-kaki depan ini terdapat free lock. Kalau bahasa bengkelnya nyebutnya free lock. Ini fungsinya untuk ngancing atau ngefreekan si as roda. Jadi kalau ketika posisi ini ada anak panah kecil di posisi lock, dan ini ada free. Jadi ketika posisi free, ini as roda depan lepas. Jadi menjadi untuk bearing lebih awet karena nggak berputar, yang terutama di dalam gardan. Dan juga konsumsi BBM juga lebih ngirit karena beban as roda, kopel, final gear itu nggak bergerak, otomatis beban putarannya itu berkurang. Nah, kalau gini ngelok ini fungsinya untuk ngancing as roda biar 4x4-nya bisa main lagi gitu. Free untuk harian, lock buat off-road, intinya gitu. Nah, ini dia mobilnya. Nah, untuk transfer case ini menggunakan transfer case masih bawaan Jimny yang casing besar ini. Ini dia transfer case-nya. Ini masih menggunakan transfer case Jimny yang casing besar dengan rasio 2,7:1 untuk low-nya dan juga 1,5 untuk high-nya.
Ini gearbox Kijang 5 speed dari bawaan mesin 5K tadi. Ini gearboxnya panjang banget, dan kalau Jimny kan pakai kopel untuk nyambungin dari transfer case ke gearboxnya menggunakan kopel pendek. Ini kopelnya udah dibikin sependek-pendeknya, masih kurang muat, jadi mau nggak mau mesinnya itu tadi harus dimajuin. Yang bikin mesinnya harus maju itu tadi. Nah, itu tadi untuk speknya mobil ini. Mari kita lihat interiornya. Untuk interiornya masih standar seperti mobil pada umumnya. Dan asiknya lagi nih, kok dilihat dari dalam mobil seperti bawa Jimny standar, nggak seperti bawa Jeep off-road yang gahar itu, enggak. Terus setir ini pakai apa ini? Kalau nggak APV punya R3 ini. Dashboardnya ini masih pakai dashboard Jimny lama yang besi. Ini ada tambahan voltmeter. Voltmeter ini harganya murah, bendanya kecil tapi benar-benar berfungsi dan dibutuhkan untuk off-road, terutama saat kita nge-winch. Karena kalau pas nge-winch itu voltase aki nggak boleh ngedrop. Kalau sampai ngedrop itu bikin busnya cepat panas dan rusak. Jadi ketika ngedrop kita harus berhenti, ngisi aki, charging. Kalau udah terisi kita nge-winch lagi gitu, biar busnya awet, off-roadnya puas, bisa sampai finish. Ini buat mantau si akinya itu. Terus ini standar stick gearbox. Ini stick gearbox 5 speed, stick TC standar pakai single stick masihan. Handrem juga masih berfungsi sebagaimana peruntukannya. Jok ini, joknya udah ganti, bukan punya Jimny lagi ini. Ini punya sedan tapi kurang tahu ini sedannya apa. Yang jelas sudah bukan punya Jimny. Dengan seatbelt 3 poin atau 3 titik. Untuk seatbelt 3 titik untuk off-road adventure itu sebenarnya udah mencukupi. Kecuali buat balap off-road. Kalau balap off-road itu harus 4 titik minimal. Untuk adventure 3 titik udah cukup. Oh iya kawan-kawan, hampir lupa. Ternyata di atas ini, di sini ada rak kecil, ada roof racknya kecil. Nah, ini lumayan berguna buat naruh barang-barang yang terutama ringan-ringan, taruh sini. Ringan-ringan dan rawan kalau basah. Taruh sini, kasih bob, udah aman banget. Seperti baju-baju yang jarang kita ambil, kalau ngambilnya pada saat camp pas di sini gitu. Sekian review hari ini untuk mobil ini. Untuk test drive-nya kita lihat video selanjutnya.